Shalom semuanya, apa kabar hari ini? Kita bersyukur karena kebaikan Tuhan yang masih begitu sempurna dalam hidup kita. Hari ini saya akan membagikan firman Tuhan. Firman Tuhan ini adalah firman yang mungkin saudara sering dengar, tapi mari kita belajar hari ini dalam kebenaran firman Tuhan lagi. Ketika kita melakukan firman, kita tidak akan melakukannya tanpa pertolongan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Oke, sebelum saya masuk dalam kebenaran firman Tuhan, perkenalkan, nama saya Sersiomi, asal saya dari Jepang, umur saya baru 20 tahun. Saya adalah siswa sekolah Alkitab di Bali. Sering saya pada saat ini berjudul Kesetiaan hanya teruji dalam ketaatan. Kita bisa lihat dalam Kejadian 22 ayat 1 sampai 14. Kita bisa lihat pokoknya kepercayaan Abraham diuji. Allah menguji kesetiaan Abraham dengan memintanya untuk taat pada perintahnya, yaitu mengorbankan Ishak anaknya yang dia kasihi sebagai korban bakaran. Kadang Tuhan menguji kesetiaan orang perintahnya dengan memintanya untuk taat pada perintahnya, sekalipun itu berarti kita harus mengorbankan sesuatu yang kita kasihi. Saudara mungkin tahu bahwa sudah kurang lebih 40 tahun Abraham mengenal Allah dan hidup bersama-sama dengan Allah, tetapi tidak pernah ia merasa terkejut ketika bersama Allah. Tapi ketika di malam hari Tuhan datang berbicara kepada Abraham, merasakan sebuah yang beredar dalam mimpinya, dan di dalam mimpinya itu Tuhan berkata kepada Abraham, ambillah Ishak anakmu yang tunggal tanpa kasih ibu, pergilah ke tanah Moria dan persembahkan dia sebagai korban bakaran di sana. Saudara, di Alkitab tidak diceritakan tentang emosional Abraham ketika mendengar perintah Tuhan, tetapi sehingga kelak ia disebut bapa seorang beriman. Ia ingin agar hamba pilihannya itu takut akan dia dan mengasihinya lebih dari apapun. Bukankah hal itu yang sama pernah dikatakan oleh Yesus kepada murid-muridnya? Kita bisa lihat dalam Matius 10 ayat 37, saya akan bacakan. Barang siapa mengasihi bapaknya atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku, dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Oke, saudara-saudara, Allah kadangkala membawa kita ke dalam persoalan-persoalan hidup yang sukar untuk kita pahami. Ia menguji iman dan kesetiaan kita melalui kesulitan dan tantangan hidup, biar iman kita hidup dan kesetiaan kita dimurnikan. Ketaatan adalah kunci yang tak dapat ditawar-tawar lagi untuk mengalami Jehovah Jireh. Ketaatan memang seringkali tidak menyenangkan dalam hidup kita, bahkan pada kenyataannya seringkali menyakitkan. Tapi saya mengajak saudara untuk melihat ketaatan orang-orang dalam tokoh Alkitab. Yang pertama, ketaatan Nuh. Ketaatan Nuh untuk membangun Bahtera selama 120 tahun, itu menyebabkan ia hidup dalam ejekan-ejekan orang di sekitarnya. Kita bisa lihat ketaatan yang kedua, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego.
untuk tetap menyembah Allah dan bukan menyembah patung emas yang menyebabkan mereka dilemparkan hidup-hidup dalam perapian yang panas dan membara. Kita bisa lihat dalam ketaatan yang ketiga ini. Siapakah ketaatan yang ketiga ini? Saudara pasti tahu. Oke, kita akan bahasnya. Ketaatan yang ketiga adalah ketaatan Paulus untuk menerima panggilannya sebagai hamba Tuhan. Dan ketika dia menerima Tuhan sebagai juru selamat dalam hidupnya, itu banyak tantangan, itu menyebabkan hidupnya setiap saat terancam oleh kematian. Ketaatan tidak selalu menyenangkan, bahkan seringkali menyakitkan. Namun demikian, ketaatan mempunyai kaitan yang erat dengan kesetiaan. Kesetiaan tanpa ketaatan adalah hal yang mustahil, dan ketaatan tanpa kesetiaan adalah hal kebohongan yang besar. Lagi tentang yang dikasihi dipersembahkan, yang di situ dibahaskan, tak lama kemudian sampailah mereka di puncak gunung. Abraham mendirikan mezbah dari batu dan tanah, lalu ditaruhnya kayu bakaran di atasnya. Sesudah semuanya selesai, tibalah saatnya bagi Abraham untuk mengatakan kepada putranya yang sangat dikasihi bahwa dialah yang akan dikorbankan, dan tak seorang pun yang dapat lebih memahami penderitaan batin Abraham selain diri Abraham sendiri. Dan di situ tatapan mata Ishak adalah tatapan tidak percaya, sinar matanya ketakutan dan memohon belas kasihan dari seorang anak yang tidak berdaya. Dan mungkin saja tuduhan dari Ishak bahwa dia hanya mementingkan Allahnya sampai rela mengorbankan dirinya. Dan ketika Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut, hati Abraham senang. Karena itulah Jehovah Jireh, ia menyediakan domba jantan itu sebagai korban bakaran agar Ishak boleh hidup. Abraham memandang domba itu dengan terharu. Ia sadar bahwa domba itulah adalah wujud dari anugerah dan kesetiaan Allah pada janjinya. Lalu Abraham mengambil domba itu dan mengorbankannya sebagai korban bakaran sebagai pengganti anaknya. Api membakar korban itu dan asapnya yang tebal naik ke langit, dan Abraham memegang tangan Ishak dan menariknya lebih dekat lagi padanya. Sambil memegang pundak anaknya lebih dekat lagi padanya, tangan Abraham menunjuk ke langit seolah-olah ia ingin berkata kepada anaknya Ishak. Dan kadangkala Allah menguji kesetiaan orang pilihannya dengan memintanya untuk taat pada perintahnya, sekalipun itu berarti harus mengorbankan sesuatu yang paling dikasihinya. Sering firman Tuhan hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.